Film ini berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi di pesisir India bagian timur. Cerita film diambil dari cerita warga setempat yang tinggal di daerah tersebut. Bahkan, cerita ini dibenarkan oleh beberapa korban yang pernah mengalami kejadian aneh dan mengerikan di desa itu. Kasus ini terjadi pada Juli tanggal 22 tahun 1985 di daerah pegunungan yang disebut hutan Saranda Biar India pada saat itu. Walaupun India sudah dinyatakan merdeka dari Inggris, India belum sepenuhnya stabil, masih ada beberapa konflik yang terjadi di beberapa daerah. Bahkan, masih ada beberapa kolonial Inggris yang masih tinggal di daerah pedalaman desa. Hai semuanya, kembali di studio Langi Sore. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini Mimin akan nemenin kalian dengan cerita YG lebih seru. Cerita dimulai ada 5 orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke desa Burwa. Di mana di sana ada Sanjep, Nimala, Dani, Maria, dan J. Tujuan mereka datang ke desa itu untuk melakukan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang yang tinggal di suku pedalaman. Selain itu Maria yang ikut bersama dengan mereka bertujuan ingin bertemu dengan suaminya yang beberapa waktu sudah berada di sana. Diketahui kalau Maria ini sedang hamil muda. Dia ingin memberi kejutan kepada sang suami dan kehamilan Maria tidak ada satu orang pun yang tahu. Di sana mereka berhenti di kaki gunung untuk melihat peta dan beristirahat di sebuah warung. Dalam peta tersebut menunjukkan kalau perjalanan mereka ke tujuan ternyata masih cukup jauh. Diperkirakan mereka akan sampai 4 jam lagi. Karena hari sudah gelap ditambah kondisi cuaca sedang gerimis. Mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Sanjaya sempat bertanya kepada si Pak Tua pemilik warung mana jalan terdekat untuk menuju ke desa buruh. Si Pak Tua terlihat terkejut saat Sanca menanyakan desa buruh. Si Pak Tua malah mengatakan lebih baik mereka jangan pergi ke desa itu. Namun Sanjep tidak memperdulikannya dan meminta ke si Pak Tua untuk menunjukkan jalannya saja. Setelah melakukan perjalanan melalui hutan belantara, tiba-tiba ban mobilnya meledak. Anehnya ban itu terkena paku yang ada dalam sebuah kayu, seperti ada yang sengaja menaruh paku tersebut di jalanan. Di sana juga mereka melihat adanya bendera komunis pertanda daerah tersebut dikuasai oleh pasukan militer. Kini mereka berlima kebingungan terjebak di tengah hutan berantara jauh kemana-mana. Di mobil juga tidak ada ban serep untuk diganti. Ditambah terlihat juga Maria sudah mulai muntah-muntah. Mereka mengira Maria muntah karena kurang enak badan. Tidak mungkin mereka hanya menunggu. Lalu Sanjep bersama Dani memutuskan akan kembali ke warung untuk meminta bantuan dan meminta kepada mereka bertiga untuk menunggu saja di dalam mobil. Tak lama kemudian tibalah Sanjep dengan si Pak Tua itu. Kembali si Pak Tua mengatakan tidak ada yang bisa membetulkan mobil mereka di sini. Selain itu tidak akan ada orang yang melintas di daerah ini. Apa boleh buat Sanjep dan yang lainnya terpaksa harus menginap di daerah ini untuk 1 malam. Dia juga meminta kepada si Pak Tua dicarikan tempat untuk mereka menginap malam ini. Kalau hanya untuk menginap saja si Pak Tua ada tempat. Mereka sedikit negosiasi lalu mereka pun menuju ke tempat tujuan. Perjalanan mereka ke tempat tujuan harus masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Karena di daerah ini cuma hanya ada 1 desa, bahkan di desa itu hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Ternyata si Pak Tua mengarahkan mereka berlima ke sebuah rumah tua yang ada di puncak gunung, berada di tengah-tengah hutan. Rumah kosong yang lama sudah tak pernah ditempati lagi. Sanjep tidak mempermasalahkan soal rumah tersebut, yang terpenting bagi mereka ada tempat untuk beristirahat. Sesampainya mereka di rumah itu tidak diduga rumahnya memang terlihat begitu sangat menyeramkan. Rumah besar yang tak terurus dan hampir roboh.
Setelah mereka mengelilingi rumah tersebut, mereka memastikan semuanya aman. Si Pak Tua hanya berkata kepada Sanjay untuk berhati-hati saja, tanpa dia menjelaskan ada apa sebenarnya di rumah ini. Maksud si Pak Tua ini tidak menceritakan apa yang pernah terjadi, berharap mereka bisa tenang untuk tinggal di sana dan semoga saja tidak terjadi apa-apa. Si Pak Tua akan kembali nanti pagi untuk menjemput mereka. Malam pun tiba. Di meja makan mereka berbincang-bincang dari apa yang mereka lihat. Sepertinya rumah ini dulunya adalah rumah perhutanan yang sudah lama tak ditempati. Setelah makan malam selesai, mereka pulang bergegas untuk beristirahat. Mereka membagi kamar antara kamar wanita dan kamar laki-laki, dan disinilah awal mula horor itu terjadi. Tiba-tiba saja Maria sudah berada di tengah-tengah hutan. Di hutan itu Maria mendengar ada suara jeritan seorang perempuan berteriak seperti orang yang sedang disiksa. Maria mencoba mencari sumber suara itu. Semakin dia mendekat, suaranya yang terdengar sangat nyaring. Malam yang hanya diterangi oleh sinar rembulan. Dari jauh Maria melihat ada sesosok putih seperti seseorang sedang membungkuk. Di tengah-tengah gelapnya malam Maria dikagetkan. Sanjay ada di belakangnya. Untung saja Sanjay melihat Maria berjalan sendirian ke tengah hutan. Dia pun bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sini. Namun Maria seperti orang kebingungan, dia sendiri tidak sadar dia sudah ada di luar. Dia tadi hanya mengikuti suara wanita yang menangis. Sanjay mengajak Maria untuk kembali masuk dan mengantarkannya ke dalam kamar. Begitu juga Sanjay yang kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun dari arah jendela Sanjay melihat ada sosok wanita memperhatikan dirinya, lalu pergi begitu saja. Merasa ada yang aneh, Sanjay baru melihat ada wanita lain. Di sana Sanjay mencoba melihatnya keluar kamar. Terlihat dari kegelapan ada sesosok yang berjalan. Dia mulai penasaran dan mengikutinya dari belakang, dan kini Maria yang mencegah Sanjay tidak memberitahukan apa yang tadi dia lihat agar Maria tidak berpikiran macam-macam dan menyuruh Maria untuk kembali masuk ke dalam kamar. Pada malam itu Maria mimpi aneh dan mengerikan. Dia seperti diperlihatkan kejadian terdahulu di mana ada seorang wanita yang disiksa lalu dibakar hidup-hidup. Lalu kini pintu kamar yang tiba-tiba terbuka kembali. Maria mulai ketakutan dan mencoba membangunkan Nirmala, namun Nirmala yang tertidur sangat pulas. Bukannya tetap berada di dalam kamar, justru Maria malah melihat keluar memastikan di sana tidak ada siapa-siapa. Tapi dari arah kegelapan Maria melihat ada sesosokan menghampiri dengan cepat yang entah itu apa. Tapi Maria yang melihatnya begitu sangat ketakutan. Dengan hanya ditemani lampu lilin, Maria mencoba untuk melihat apa yang ada di hadapannya. Maria tak sadar sesosok putih itu ada di sampingnya. Dan tibalah dia di sebuah cermin kaca. Suara-suara terdengar nyari mendekatinya. Yang cukup keras membuat mereka semuanya terbang. Mereka menemukan Maria sudah tergeletak di salah satu ruangan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada Maria. Lanjut part 2 ya.